Akan belajar tentang cara berpidato dengan baik dan benar. Untuk bisa berpidato dengan baik dan benar, bagaimana cara membuat pidato yang baik dan benar? Kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembuatan naskah pidato. Yang pertama, tentukan tema sesuai dengan sasaran pendengar pidatomu. Kemudian, tentukan perkiraan waktu untuk berpidato. Yang ketiga, susunlah kerangka pidato sesuai dengan bagian-bagiannya. Yang keempat, kembangkan kerangka pidato menjadi bagian utama teks pidato, yaitu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan, kalian bisa menuliskan salam pembuka dan pembuka atau pendahuluan. Salam pembuka biasanya berisi kalimat sapaan kepada pendengar, misalnya selamat pagi atau selamat siang. Kemudian, untuk bagian pendahuluan atau pembuka, biasanya memaparkan topik permasalahan yang akan disampaikan secara umum. Selanjutnya, bagian isi. Di bagian isi pidato, merupakan inti dari teks pidato yang berisikan pembahasan topik secara lengkap. Isi pidato bisa berupa penjelasan, ajakan, seruan, ataupun kalimat motivasi yang berhubungan dengan topik yang disampaikan. Setelah itu, kalian akan membuat bagian penutup. Isinya apa? Isinya adalah rangkuman dari keseluruhan topik permasalahan yang dibahas, kesimpulan sikap yang seharusnya diambil, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Tuliskan pidato kalian tersebut menggunakan bahasa baku dan santun. Pilih kalimat dan bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh pendengarnya. Itulah cara-cara bagaimana membuat teks pidato yang baik dan benar. Kemudian, setelah teks dibuat, kita perlu memperhatikan beberapa langkah berikut ini agar pidato kita itu bisa diterima dengan baik dan benar oleh pendengar kita. Nah, sebelum berpidato, bacalah terlebih dahulu naskah yang sudah kalian buat dan pahami isinya. Kemudian, hal yang penting lainnya, ketahuilah hal-hal penting terkait dengan mengapa kalian harus berpidato pada kegiatan itu atau acara itu. Kemudian jangan lupa, kalian juga harus tahu acaranya. Misalnya, acara itu tentang sosialisasi kepada para remaja agar tidak menggunakan narkoba, atau tentang perpisahan kelas, atau tentang acara peduli lingkungan, dan seterusnya. Kemudian ketahuilah juga undangan yang hadir, karena ini menentukan di bagian pendahuluan kita harus menyebutkan mulai dari undangan yang memiliki posisi jabatan yang tinggi sampai seterusnya kemudian ke bawah. Nah, ini harus kalian perhatikan juga. Kemudian saat kalian berdiri untuk berpidato, gunakanlah ekspresi. Bisa kalian menambahkan gerak tangan atau gerak tubuh yang lain sehingga bisa membuat pidato kalian tersebut jauh akan lebih baik. Kemudian, intonasi dan lafal yang tepat ya. Diperhatikan juga pengucapannya agar orang benar-benar paham dengan pidato yang kalian sampaikan. Tak lupa, pandangan mata juga jangan terlalu mengarah pada teks. Kalian harus mengarah ke hadirin. Metode-metode dalam berpidato. Yang pertama, metode impromptu atau serta-merta. Pada metode ini, pembicara
berpidato berdasarkan pengetahuan dan kemahirannya, tanpa persiapan sama sekali. Jadi bisa dikatakan metode ini adalah metode dadakan. Kemudian metode extempora. Metode ini di mana dalam berpidato seorang pembicara itu membawa catatan berisi catatan penting atau garis-garis besar sekaligus menjadi urutan atau uraian yang ingin disampaikan. Yang ketiga, metode menghafal. Pada metode ini kita harus menghafalkan naskah teks pidato yang sudah kalian buat berdasarkan topik tertentu. Kemudian yang terakhir adalah metode naskah, yaitu metode ini bagaimana pembicara membacakan naskah pidato yang telah disusun. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya.